tidak semua orang manusia mempunyai gaji, tapi insya Allah pasti semua anak manusia punya catatan rezeki. Jadi nggak usah takut, rezeki kita bukan bergantung kepada gaji, tapi rezeki kita bergantung kepada Allah Taala. Dia yang telah memberikan kita hidup, mustahil Dia tidak memberikan kita makan. Tapi berbicara makan, kewajiban Allah makanan yang diberikan kepada kita ini, itu kewajiban dari Allah Ta'ala untuk hambanya atau bukan? Contoh gini, ada seseorang punya peliharaan ayam, katakan dia pelihara ayam. Ayam yang telah dipelihara sama dia ini, siapa yang wajib kasih makan? Kita. Pertanyaan, apakah kita ayam? Bukan. Jadi kita minta rezeki kepada Allah Ta'ala, jangan menitipkan sesuatu kepada diri kita sendiri layaknya ternak. Adapun rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu bukan kewajiban bagi Allah Ta'ala. Seandainya kata Allah menciptakan kita lantas Allah tidak memberi makan, Allah zalim nggak kepada kita? Tidak. Karena kalau Allah zalim, berarti kita ini layaknya ternak. Kita udah dipelihara, berarti tanggung jawab si peliharaan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab yang punya. Tapi kan kita bukan ternak. Kita ini manusia punya akal. Kita ini manusia yang paling sempurna makhluk dalam penciptaan. Maka orang yang merasa Allah Ta'ala itu punya kewajiban untuk memberikan makan kepada hambanya, berarti dia menempatkan dirinya layaknya seekor ternak. Adapun makanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita bukanlah kewajiban. Ada juga kita yang sering melupakan kewajiban. Sekali lagi catat, Allah memberi makan kepada para hambanya bukan kewajiban. Kewajiban apa yang berani ditangguhkan atau dibebankan kepada Allah? Ada nggak orang yang berani memberikan kewajiban kepada Allah? Nggak ada. Adapun Tuhan wajib memberikan kewajiban kepada hambanya. Tapi seorang hamba atau seluruh hamba tidak boleh memberikan kewajiban, membebankan kewajiban kepada Tuhan. Ini hamba model apa? Model yang begini. Gitu. Allah memberikan kita rezeki itu, alhamdulillah, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Bentuk daripada kasih sayangnya Allah. Dan makan ini termasuk pemberian yang alhamdulillah termasuk rezeki, tapi murah. Murah, sangat-sangat murah. Kenapa saya katakan murah? Orang sholat makan nggak? Makan. Orang ahli sholat makan kan? Makan. Orang ahli ilmu makan. Orang ahli ibadah makan. Orang ahli maksiat makan. Orang di luar Islam makan nggak? Makan. Murah. Sesuatu apapun kalau murah itu semuanya diobral sama Allah. Karena murah. Nggak harus menjadi Islam, nggak harus mempunyai iman, bisa makan. Nah, makanya tuntutan perut ini jangan menjadikan diri kita itu khilaf, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena sifatnya murah. Gitu. Sifatnya sangat-sangat murah. Orang nggak perlu beriman bisa makan, orang nggak perlu Islam bisa makan. Maka jangan jadikan alasan kita untuk berbuat kejahatan karena alasannya urusan perut. Ini bentuk kasih sayang daripada Allah. Dan tadi saya katakan, saya lanjutkan, orang beriman makan, orang ahli maksiat makan. Sementara orang ahli maksiat dikasih iman ya. Orang ahli maksiat dikasih ilmu kan? Nah, tapi orang ahli maksiat itu nggak diberikan suatu ketenangan jiwa. Jadi makan boleh sama-sama dikasih makan, tapi belum tentu akhlak, belum tentu agama, belum
Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibuduror, itu mengatakan jangan pernah isi perut kita ini dengan sesuatu yang sifatnya haram, karena darah daging dari sesuatu yang haram itu akan membentuk suatu perbuatan tercela, terpaksa maupun tidak, suka ataupun tidak, rela ataupun tidak, sadar ataupun tidak. Jadi kalau ada orang memakan makanan yang haram atau duitnya haram, dibelikan makanan, dikonsumsi, masuk dalam perutnya dia, suatu saat pasti dia akan berbuat maksiat, pasti. Karena darah daging yang tumbuh dari duit yang haram akan menuntut dia untuk berbuat sesuatu yang haram, pasti. Kalau ingin dari ujung rambut kita sampai ujung kaki ibadah khusyuk kepada Allah Ta'ala, istiqomah di jalannya Allah Ta'ala, isi ini perut dengan sesuatu yang sifatnya halal. Sesuatu yang halal akan menuntut kita untuk berbuat sesuatu yang halal pula, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urusan makan jadi nggak usah khawatir. Nggak ada yang namanya orang bilang begini, Bib, nyolong aja susah saya, gitu. Saya nyolong aja susah, apalagi kerja. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada nggak orang yang ngomong gitu? Banyak. Sekarang coba kita balik pola pikirnya. Kenapa yang halal, yang haram itu susah, yang halal itu katanya lebih susah? Gini, ada nggak manusia paling buruk di sini siapa? Oke, kita contohin Fir'aun lah. Fir'aun ini manusia paling buruk nih, gitu, sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Allah tetapkan rezekinya itu haram semua nggak buat dia? Jawab ya. Allah tetapkan rezekinya buat Fir'aun dari mulai dia bayi sampai dia mati, rezekinya semuanya haram? Enggak. Itu Fir'aun, sejelek-jeleknya orang. Jadi kalau sesuatu yang nggak ditetapkan sama Allah berarti namanya bukan takdir. Makanya jangan dicari. Susahnya setengah mati kalau bukan takdir. Yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala itu mentakdirkan kita yang baik-baik, yang halal-halal, yang thayyibah, bukan yang haram. Makanya yang haram jangan dicari karena nggak pernah ditakdir sama Allah Ta'ala. Jadi besok kalau dia ngomong begitu jawabannya tahu ya. Cari yang haram aja susah Pak, apalagi yang halal. Makanya ngaji. Jadi otak nggak kebalik begitu. Gitu. Ya. Jawabannya kita udah punya. Jelas susah memang, rezeki yang haram itu jelas susah dicari karena tidak pernah ditakdir oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya. Alhamdulillah. Itu saking baiknya Allah Ta'ala. Terus sesudah kita diberi makan, maka Allah menyuruh lagi di sini. Ya ibadi, kullukum arin ila man kasautuhu fastaksawni aksuku. Wahai para hambaku, kalian sesungguhnya adalah dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian pakaian. Pakaian yang dimaksud di sini bukan pakaian yang kita pakai seperti saat ini, bukan. Pakaian yang dimaksud di sini adalah hiasan. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup aurat, menutup daripada kita punya kemaluan. Maka kalau ada orang nggak berpakaian harusnya malu, seharusnya malu. Pakaian yang dimaksud dengan Allah Ta'ala di sini adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang nggak takwa itu sama aja nggak, seolah-olah dia nggak berpakaian di hadapan Allah Ta'ala. Dia nggak tahu malu, karena pakaian seorang muslim adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak mempunyai ketaatan, orang yang tidak mempunyai takwa kepada Allah Ta'ala, seolah-olah dia berada dalam keadaan telanjang, memamerkan kemaluannya di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada harganya berarti. Mudah-mudahan di sini Allah terus memperbaiki
Seperti contohnya gini, saya dari tahun 2003 itu sudah mulai mengajar. Tapi saya tidak pernah berpikiran bahwasanya saya bisa berdiri, saya bisa duduk di sini memberikan materi kitab ini bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih alim, bukan karena saya lebih soleh. Saya sadar betul bahwasanya saya punya dosa dari ujung kaki sampai ujung kaki. Hanya saja Allah menutupi dosa-dosa saya. Jadi semua di sini nggak ada yang tahu dosa-dosa saya. Coba kalau ada yang tahu kartunya saya, masih ada nggak yang mau setia dengerin saya? Nggak ada. Gua tahu kartu dulu, pakai sok ceramah lagi kan begitu, ya kan? Enggak. Untungnya Allah nutupin kita punya aib. Untungnya Allah nutupin kita punya kekurangan. Makanya jangan pernah ngumbar kekurangan orang lain. Jangan pernah telanjangi orang lain di hadapan teman-teman kita. Kalau kita nggak pengen ditelanjangin sama Allah, kita ini udah diberi pakaian kehormatan oleh Allah. Pakaian ini nggak sembarangan diberikan oleh siapapun. Hanya orang-orang yang berusaha untuk dia merasa dirinya punya kemaluan, dia merasa dirinya punya aurat, maka dia berusaha untuk menutupi pakaiannya. Allah akan bantu memberikan dia pakaian. Pakaian kehormatan di sisi Allah tidak lain, tidak bukan adalah taqwa. Taqwa haqqat tuqatih. Itu kan sering kita dengar di tiap Jumat. Tapi kalau kagak masuk di otak sama aja. Artinya taqwa haqqat tuqatih. Artinya apa? Bertakwa kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Yang benar-benar taat artinya. Takwa ada orang takwa. Enggak ada orang kagak takwa. Ada orang sholat, nggak ada orang kagak sholat. Paling susah itu adalah bertakwa di dalam keadaan tidak ada siapa-siapa. Benar kan? Karena manusia itu cenderung punya sifat ingin dilihat. Padahal kalau dia memang benar-benar taat, ada orang nggak ada orang, dia benar-benar taat. Ada orang nggak ada orang, dia benar-benar zikir. Ada orang nggak ada orang, dia benar-benar punya akhlak. Karena dia lupa kan, sebenarnya bukan nggak ada orang, kan ada Allah. Ada Allah di sini. Kenapa jarang ada orang yang bisa merasakan keberadaan Allah? Karena dia sama Allah itu berasa jauh. Dia sama Allah berasa jauh. Jadi dia nggak pernah merasa dirinya itu sedekat itu dengan Allah. Allah itu padahal mengatakan, kalau ada orang yang mempertanyakan tentang zatku, maka jawablah aku dekat, kata Allah. Dekatnya itu lebih dekat daripada bulan. Sekarang saya mau tanya, kita cari-cari, kita uji dulu nih dekatnya seperti apa. Saya dengan ini dekat kan? Dekat ya. Saya dengan mic yang saya pegang lebih dekat mana dengan ini? Lebih dekat mic. Tapi mic tetap di luar badan saya, nggak nempel sifatnya. Nah, sedangkan Quran tadi ini nempel. Kemana-mana aja saya bawa. Kata Allah lebih dekat dari Quran tadi. Kayak apa ini dekatnya Allah sama kita? Karena kita nggak pernah merasa dekat sama Allah, makanya Allah merasa jauh banget. Enggak. Allah Ta'ala itu sangat dekat. Allah Ta'ala itu sangat dekat. Makanya jangan pernah telanjangi diri kita sendiri dengan tidak berpakaian atau meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang ketiga dikatakan di sini, ya ibadi innakum tuhtuna bil-lail wan-nahar wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, kalian itu hobinya senang berbuat dosa di siang dan malam.
ya ibadi innakum. Inna adalah artinya sesungguhnya. Kata inna ini adalah harfu tauhid. Harfu tauhid ini adalah suatu apa dalam ilmu nahwu disebutnya penekanan. Kalau Allah sudah menyebut sungguh, berarti itu beneran. Kayak misalkan kalau ada orang ini, lu bener nggak ngomong kayak gitu? Bener, gua bener. Itu kan berarti orang menyatakan kalau dirinya itu menggambarkan kalau dirinya itu nggak bohong, bersungguh-sungguh dalam berkata-kata. Makanya kalau Allah sudah menggunakan kata inna, ya ibadi innakum, berarti sesungguhnya memang manusia itu benar-benar berbuat yang namanya dosa. Karena Allah sendiri yang nyatakan. Allah sendiri yang nyatakan. Adapun kita kadang orang kan berpikir gini, ngapa sih ini kalau kita kalau kagak sholat disiksa? Gitu. Katanya Allah ini apa namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Katanya Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, harusnya nggak ada orang yang disiksa. Saya balik lagi. Kewajiban dari Allah Ta'ala itu sholat misalnya. Sholat kewajiban. Dan Allah tegaskan lagi apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Tujuannya kita hidup adalah untuk ibadah. Ada nggak satu orang satu hari satu malam dia nggak sholat besokannya mati? Karena tujuan hidup nggak tercapai. Ada nggak? Ngapa nih orang? Kemarin masih sehat, masih ngopi sama kita, mati dia. Ngapa ya? Kagak sholat sehari semalam gitu. Besokannya pasti pada sholat begitu. Wah, berapa ini urusannya? Sehari semalam kita kagak sholat langsung pokoknya begini kata dia. Ya kan tujuan hidup nggak tercapai. Tujuannya Allah menciptakan kita untuk hidup kan nggak lain ya bukan untuk beribadah. Tapi apa iya 24 jam itu kita gunakan buat ibadah? Kagak. Kita kan hidup kebanyakan ketawa-tawa aja kita. Ya kan? Ibadahnya dikit kita. Masya Allah. Udah kita masih disortir-sortir lagi. Ya kan? Asar, udah 5:30 mau mepet gitu. Ya kan? Subuh kalau belum jam 6 kurang seperempat belum bangun. Jangan ini. Karena apa namanya? Udah alhamdulillah kita nggak disaklekin begitu sama Allah. Allah ternyata nggak saklek-saklek banget. Nggak ada orang yang meninggal sholat sehari semalam langsung dimatiin sama Allah. Padahal tujuannya kita hidup adalah untuk beribadah. Tapi kenyataannya Allah nggak begitu. Kalau sampai mati dia kagak sholat ya wajar aja kalau disiksa kan gitu. Lagian yang nyiksa dia pada pembahasan kemarin bukan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala. Yang menemani kita di alam kubur siapa? Amal ibadah kita kan? Kan gitu. Yang nyiksa dia di dalam neraka bukan Allah Ta'ala, dosanya sendiri. Karena kenapa? Kalau tadi wa ma khalaqtu jinni wal insi illa liya'budun, jin dan manusia kerjaannya untuk ibadah kepada Allah, dosanya nanya dia. Dosanya nanya sama Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan manusia dan jin, kasih tugas, kerjanya ibadah. Saya ngapain? Gitu. Lu siapa? Atau saya dosa. Yang nyiptain lu siapa? Nasi pulang. Ya tanya sama dia. Nggak perlu ada di sini. Aku tidak pernah menciptakanmu karena engkau bukan ciptaan. Kalau aku yang menciptakan, aku akan memberikan tugas. Tapi yang memberikan tugas harusnya menciptakan kamu, yang memproduksi kamu sehingga kau ada di sini. Tanya dia. Gunanya kamu ada di sini apa? Akhirnya dosa ini nyamperin ke orang. Pulang. Gunanya saya di sini apa? Emang ente siapa? Lah kagak ngaku lagi ente siapa kata dia. Lah kita perbuatan ente ini kata dia. Ngaku dia? Kagak. Udah yang bikin dia kagak diakuin lagi. Kalau ada anak yang bikin bapaknya kagak diakuin anak sama bapaknya, kesal kagak? Kesel. Ini dosa yang bikin kita kagak ngaku lagi. Dosa masih kesel aja. Akhirnya dia terus siapain yang mau diomongin? Ya terserah ente. Ente aja nggak diakuin.
api neraka.